الشافعي. لهم الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمشايخنا ولوالديهم ولمن أجازهم إلى منتهى إسنادهم ولسائر المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف الإمام علاء الدين بن العطار الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العدة. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة. هذا صحيح؟ نعم. عن أبي نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قالها ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا waf'al dzalika fi shalatika kulliha. 6. Wajibnya tumanina dalam ruku dan sujud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Kemudian masuk seorang laki-laki, maka dia salat. Kemudian setelah selesai dia datang memberikan salam kepada Nabi SAW, mengucapkan salam. Maka Nabi SAW bersabda, kamu balik lagi, kemudian sholat lagi. Karena kamu tadi belum sholat. Maka dia balik lagi ke tempat yang tadi. Kemudian dia sholat sebagaimana dia sholat yang pertama tadi. Kemudian datang lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam lagi. Maka Nabi bersabda, irji fasolli. Ente balik lagi, sholat lagi. Karena tadi ente belum sholat. Diulang sebanyak 3 kali. 6. Fiqhul qiraah. Fiqhul qiraah ini dalam membaca hadis ketika ada salasan, maratin, asyra marat, sabah marat gitu. Ada yang tersembunyi. Apa itu? Qalaha salasan. Ya, jadi kalau yang biasa belajar hadis ketika dia mendapatkan lafaz salasan, kemudian dia membaca faina kalam tusolli salasan, itu salah itu. Maksudnya Nabi mengulangi perkataan irji fasolli faina kalam tusolli qalaha salasan. Nabi bersabda demikian itu sebanyak 3 kali. Jadi orang itu datang kepada Nabi 3 kali dan diulang jawabannya sebanyak 3 kali. Kemudian orang itu berkata, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, saya tidak bisa mengerjakan lebih baik selain daripada tadi. Maka ajarkanlah kepada saya. Maka Nabi SAW bersabda, kalau kamu hendak melaksanakan sholat, maka bertakbir. Kemudian bacalah apa yang ringan, mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Kemudian kamu ruku sampai tumakninah dalam keadaan ruku. Kemudian kamu bangun daripada ruku sampai lurus, i'tidal. Kemudian kamu duduk, sujud sampai tumakninah dalam keadaan sujud. Kemudian kamu duduk, sampai kamu tumakninah dalam keadaan duduk. Kerjakanlah demikian dalam semua sholat kamu. Nah, wa qad istadalla bihi halaman 498. Wa qad istadalla bihi al-katsiru minal fuqaha'i ala anna ma dzakaru fihi fa huwa wajib. Maka banyak daripada ahli fikih apa yang disebutkan Nabi SAW tadi maka dijadikan dalil sebagai perkara yang wajib. Nah, wa ma lam yadhkurhu fi laisa biwajib. Dan apa yang tidak Nabi sebutkan maka itu bukan wajib. Walaisal hadis maudhu'an li bayani sunani sholati ittifaqan. Dan hadis ini bukan tempat untuk menjelaskan sunnah sholat ittifaqan. Ittifaq sahih. Tadi yang dikatakan tadi adalah wajib. Dan perkara yang disebutkan Nabi SAW tadi itu tempatnya itu bukan masalah sholat.
bahkan masalah sunat, bukan masalah sunat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena tempatnya itu yang penting yang belum dia perbaiki, yaitu masalah wajib. Faniyat, niat. Wal qu'ud fi tasyahudil akhir, duduk tasyahud akhir. Wa tartibul arkan, tertib rukun dalam salat. Wajibatun mujmaun alaiha, dan itu wajib juga. Mujmaun alaiha, ijma ulama. Semuanya sepakat. Niat, kecuali Abu Hanifah. Taib nih niat. Taib bedanya Imam Ahmad dimasukkan ke dalam syarat, kalau Imam Syafi'i dimasukkan ke dalam rukun, itu aja. Taib. Kemudian walaysat madhkuran fil hadis. Nah, tadi ijma ulama berkata itu adalah wajib dalam salat. Rukun dalam salat. Tertib itu rukun dalam salat. Tapi nggak disebutkan dalam hadis tadi. Tidak disebutkan dalam hadis tadi. Wa tasyahudul akhir wassalatu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wassalamu minal mukhtalafa fihi. Yang tadi mujma alaih. Yang tadi disepakati. Niat disepakati. Duduk tasyahud akhir disepakati. Duduk. Kemudian tertib rukun disepakati. Taib, tidak ada yang ikhtilaf dalamnya. Taib, yang sekarang yang perkara ikhtilaf. Taib, perkara ikhtilaf. Apa itu? Tasyahud akhir. Taib, mengucapkan tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh sampai selesai. Salawat kepada Nabi SAW. Taib, wassalamu dan salam. Minal mukhtalafihi. Itu perkara yang ada ikhtilaf di dalamnya. Apakah masuk ke dalam wajib atau tidak. Taib. Kemudian, aujabah hadhihi tsalasah, yang mewajibkan 3 perkara tadi, yaitu at-tahiyyat, tasyahudnya, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian salam, itu wajib menurut siapa? Imam Syafi'i dan jumhur. Imam Syafi'i dan jumhur. Ini masih ada mikrofon yang hidup nih. Taib, Imam Syafi'i dan jumhur. Qalu biwujubi salami minha. Mereka berkata bahwasanya wajib juga salam daripada salat. Kemudian wa katsiruna qaulu biwujubi tasyahud, dan sebagian mereka berkata wajibnya itu tasyahud. Taib. Jadi kalau yang mengatakan 3-tiganya itu wajib, Imam Syafi'i dan jumhur. Sebagian ulama mengatakan enggak, yang wajibnya salam aja. Enggak, yang wajibnya itu tasyahud aja. Taib. Wa Syafi'i wa Ahmad wa ashabu Syafi'i qalu biwujubi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ashab Imam Ahmad, ya, kemudian ashab Imam Syafi'i, mereka mengatakan wajibnya sholawat kepada Nabi SAW dalam sholat. Wa aujaba jama'atu minasyafi'iyah niyatal khuruj minas sholat. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, mereka mewajibkan ada niat khuruj minas sholat, masuk dalam rukun. Masuk ke dalam rukun. Tapi mu'tamad enggak. Tapi mu'tamadnya enggak. Muhaqqaqnya enggak. Wa aujaba, jadi di Fathul Qarib, di matan Abi Syuja masuk. Taib. Nah, tapi al-muhaqqaqnya itu tidak masuk. Niyatul khuruj minas salat. Kemudian wa ujaba Ahmad tasyahudul awal. Tasyahud al-awal. Imam Ahmad mewajibkan tasyahud awal. Wa kadza tasbih. Tasbih juga wajib. Taib. Wa takbiratil intiqal. Taib, takbir intiqal itu wajib. Nah, itu semua yang disampaikan tadi, taib, enggak ada dalam hadis tadi. Taib. Terus bagaimana? Fal jawabu amma stadalla lahul katsir min al-fuqahi min anna al-madhkura fil hadits wajibun wa ghairu laysa biwajibin ma dzakarna min al-wajibatil mujma' 'alaiha wal mukhtafiha anna al-mujma' 'alaihi kana ma'luman inda sa'ili lam yahtaj ila bayaniha. Terus kumaha atuh? Tadi kan Nabi menjelaskan perkara yang wajib. Berarti yang Nabi enggak jelaskan, padahal tadi mujma' 'alaih, ijma'nya ulama, ya, ada perkara-perkara yang itu adalah rukun, wajib dikerjakan. Tapi enggak Nabi sampaikan dalam hadis tadi. Terus gimana? Maka dikatakan annal mujma' alaih, perkara yang disepakati oleh ulama itu adalah wajib karena ma'luman inda sa'il. Itu diketahui oleh si penanya tadi. Nabi lihat dia mengerjakan perkara demikian. Lam yahtaj ila bayaniha, dan ia enggak perlu kepada penjelasan daripada perkara yang mujma' alaih. Kemudian anna ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits ta'limun wa bayanul jahil. Apa yang Nabi sampaikan di sini adalah ta'limun, itu mengajarkan, wa bayan, menjelaskan, lil jahil, kepada orang yang jahil. Wa ta'rifun liwajibi shalah, dan menerangkan tentang wajibnya salat. Apa perkara yang wajib dalam salat? Wa huwa yaqtadi inhisarahu fi ma dzakar.
Baik, karena mengajarkan jahil untuk mengajarkan perkara wajib yang dalam sholat yang dia jahil, tidak mengetahuinya, maka mahsur, maka terbatas dengan apa yang Nabi sampaikan tadi. Wa qayyat rutbatul hasri fihi bi dzikri ma ta'allaqat bihil isa'atu minal musalli. Dan lebih besar lagi pembatasan apa yang Nabi sampaikan tadi tidak secara luas semua rukun sholat disampaikan. Kenapa? Karena tadi al-isa'ah yang tidak diperbaiki oleh musolli tadi adalah yang Nabi jelaskan. Yang tidak ia perbaiki dalam sholatnya itu adalah yang Nabi sebutkan. Minal wajibi fiha wa ma lam tata'allaq bihi wa dzalika ala adamil iktisari ala maqsudi. Nah, terus halaman 499. Jadi gimana dong? Apakah mengambil pendapat ulama yang mengatakan apa yang Nabi sampaikan tadi wajib, yang Nabi tidak sampaikan itu termasuk gerakan sholat itu tidak wajib? Maka dikatakan ihdaha, salah satunya jam'u turukil hadis. Kumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat. Wa isail umuril madhkurati fiha. Kemudian kumpulkan, kemudian hitung satu-satu. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi yang telah jam'u turuk tentang gerakan dalam sholat. Wal akhdhu bizaidi. Kemudian mengambil tambahan setiap hadisnya. Paham? Ya nggak mungkin nanti rukun cuma segini. Nah, kumpulkan hadis yang lain. Ada tambahan, masukkan tambahan. Wa zaidu minha fa innahu wajib. Dan yang tambahan itu adalah wajib. Kemudian adzaniyah istimraruhu ala tariqatin wahidatin minha. Enggak usah itu. Baik. Yang sudah dikasih tanda saja yang penting. Baik. 501. Wa fil hadisi masail. Dalam hadis ini ada masail minha wujubut takbir bi'ainihi. Wujub takbir bi'ainihi. Wajibnya takbir bi'ainihi. Takbir. Allahu Akbar. Linasihi alaihi bi khali fakabbiru. Lah itu nas. Kan nas itu apa? Ma la yuhtamalu illa syai'an wahidan. Jadi sesuatu yang tidak ada kemungkinan kecuali hanya satu kemungkinan saja. Baik. Nah, Nabi kan mengatakan fakabbiru. Fakabbiru. Kalau takbir kan kabbir. Kabbara yukabbiru takbiran. Mengucapkan Allahu Akbar. Baik. Wa Abu Hanifah yukhalifu fihi. Dan Abu Hanifah menyelisih ini. Wa yaqulu al-muradu minhu at-ta'zim. Yang dimaksud adalah ta'zim wa bi ayyi lafdhin atabihi asal. Dengan lafaz apapun yang penting mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat takbir. Dia dapat rukun takbir. Pokoknya kalimat apa saja yang di dalamnya itu mengagungkan Allah, maka dia sudah mendapatkan takbir. Baik. Wa minha wujubul qiraati fi sholati fi rakaati kulliha. Wajib untuk membaca bacaan Quran ya, yaitu Al-Fatihah di setiap rakaat dalam sholat, setiap rakaat. Wa huwa madhabu Syafi'i. Itu pendapatnya madhab Syafi'i. Wa jumhuril ulama, dan jumhur ulama. Jadi gini, pendapat Imam Syafi'i gabungkan yang jumhur. Jadi kan enak maksudnya. Berarti Imam Syafi'i itu senantiasa bersama dengan jumhur. Gitu. Kenapa nggak bilang aja jumhurul ulama? Kan Syafi'i juga berarti masuk ke dalam jumhur. Enggak, mau dijelaskan. Qala Syafi'i wa jumhur. Pendapat Syafi'i senantiasa bersama jumhur. Lakin zahiru hadza hadis an al-Fatihah ghairu muta'ayyinah. Tapi zahir hadis ini kan enggak disebutkan Fatihahnya. Wal fuqahu al-albatu ayyanuha lil wujub. Tapi imam yang 4 mereka mentakyinkan. Baik, mentakyinkan. Yaitu Al-Fatihah itulah yang wajib. Illa ana Abu Hanifah minhum ja'alaha wajibah wa laysat bi fardhin. Kalau fard udah jelas nasnya qat'i menurut Abu Hanifah. Ala asli fil farqi baina wajib wal fardi. Karena Imam Abu Hanifah membedakan antara fardu dan wajib. Apa itu fardu? Fardu itu kalau nasnya sudah jelas qat'i. Nasnya qat'i, maka itu adalah fardu. Tapi kalau ijtihad, hasil ijtihad ya, maka itu tidak bisa dikatakan fardu, dikatakannya wajib. Hasil ijtihad berarti wajib. Kalau nasnya qat'i berarti dia fardu. Jumhur gimana? Sama aja. Fardu dan wajib itu syai'un wahid. Syai'un wahid. Nah, kenapa ayanu al-Fatihah? Karena dalam hadis yang lain yang sudah kita pelajari di hadis-hadis sebelumnya. Maka ditakyinkan yaitu surat Al-Fatihah. Nah, kemudian 502. Enggak usah. Nah, wal jawabu an hadzal hadis ana murad minhu ikramat tayassar. Dalam hadis tadi
bacalah yang mudah bagi kamu. Mazada alal fatihati ba'da. Artinya apa? Yaitu tambahan setelah surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ibnu Khuzaimah, taib, la tujzi'u salatun la yuqra'u fi bi fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau di dalamnya tidak dibacakan Al-Fatihah. Jadi ta'yin ulama dengan Al-Fatihah. Jadi iqra ma tayassar, maksudnya iqra ma tayassar itu mazada 'alal Fatihati ba'daha. Itu tambahan daripada setelah membaca surat Al-Fatihah. Jam'an bainahum wa baina dalail ijabiha. Untuk mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang ada, akhirnya digabungkan menjadi apa? Yang wajib adalah Fatihah, kemudian tambahannya adalah sunnah. Yang diperintahkan oleh kepada orang tadi adalah iqra ma tayassar mazada 'alal Fatihah. Taib. Wa yu'ayyiduhu al-ahadits al-hasanah allati rawaha Abu Dawud fi sunanihi marfu'atan tsumma qra bi Fatihatil kitab wa ma tayassara minal Qur'an. Nah, dijelaskan lagi nih dalam Sunan Abu Dawud. Tsumma qra bi Fatihatil kitab wa ma tayassara minal Qur'an. Tah, wa ma tayassaranya sama. Wa ma tayassara sama, tapi lebih dijelaskan lagi. Tsumma qra bi Fatihatil kitab. Jadi kumaha jam'an bainal hadisain, mengumpulkan dua hadis ini. Bagaimana caranya? Ya udah, berarti wa ma tayassara minal Qur'an artinya adalah mazada 'alal Fatihah. Yaitu bacaan Quran tambahan daripada Al-Fatihah. Kemudian halaman 504. Di antara fawaidnya anna ruku wajib. Ruku itu wajib. Wa kadzalika tuma'ninah wa kadzalika at-tuma'ninah fihi. Dan demikian pula tuma'ninah itu pun wajib. Kemudian wa minha wujubu rafi min ar-ruku' wal i'tidal fihi. Wajibnya mengangkat kepala ya daripada ruku wal i'tidal. I'tidal itu lurus. Syirafan liman nafa wujub rafi min ar-ruku'i wal i'tidal fihi. Wa madzhab Syafi'i wujubuhuma. Madzhab Syafi'i mewajibkan ruku' dan i'tidal. Wa minha wujubu sujud wa tuma'ninatu fihi. Wa wujubu sujudi wa tuma'ninati fihi. Wajibnya sujud dan tumakninah dalam sujud. Wa minha wujubul julusi baina sajdataini wa tuma'ninati fihi kama marra. Wajib duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Wa minha wujubu dzalika kullihi fi kulli raqatin kama dzakarna. Wajib dikerjakan seperti tadi di setiap rakaatnya dalam salat. Wa minha ar-rifqu bil muta'allim wal jahili fi ta'lim. Bersikap lemah lembut kepada mereka yang sedang belajar, muta'allim, wal jahil dan orang jahil dalam mengajarkan perkara yang hak kepada mereka. Nanti kita buatlah daurahnya. Yang dulu pernah kita buat al-arba'una fi uslubi dakwah, al-arba'una hadisan min arba'ina syaikhan fi uslubi da'wati ila Allah. Tapi 40 hadis tentang uslub dalam dakwah. Bagaimana cara dakwah? Dakwah nubuah yang dibuat Nabi itu seperti apa? Nah, kalau dakwah itu dibuat, hadisnya dibuat, kita amalkan, maka hasil yang akan kita dapatkan akan sama seperti hasil yang Nabi dapatkan gitu. Itu cakep. Itu yang pernah saya praktekkan insya Allah semuanya gitu kan. Baik. Kemudian wa mulato fatuhu, bersikap lemah lembut kepada mereka. Wa idahul mas'alati lahu, menjelaskan masalahnya kepada mereka. Wa talkhisul maqasidi, kemudian diringkas maksudnya. Wal iktisaru alal muhim dunal mukammalati allati la tuhtamalu halatu hifdhihi wal qiyamu biha. Kemudian jangan terlalu panjang. Ikhtisar aja. Perkara yang penting itu yang disampaikan. Wa minha istidrajuhu bi fi'li ma jahilahu marratin. Bertahap, taib perkara yang dia tidak ketahui berkali-kali. La'allahu an yakuna fa'alahu nasiyan au ghafilan. An yakuna fi'luhu nasiyan au ghafilan. Kenapa Nabi SAW istidraj ya? Jadi bertahap. Irji fasoli fa innaka lam tusalli. Buat lagi. Kemudian buat lagi. Kenapa? Karena Nabi enggak suudzon dia jahil. Ya, Nabi husnudzon. Khawatirnya dia memang nasian atau ghafilan. Dia lalai atau dia lupa. Sehingga tadi dia enggak tumanina. Fa yatadzakkaruhu. Diulang lagi biar dia ingat. Salat kedua, kayak orang teh salah naon tadi. Oh, sigana mau itu tumanina acannya. Taib. Pas kedua kali disuruh ulang lagi.
Naon deui nya? Sigana mah sujudnya kurang bener. Biar dia fayatadzakkaru. Biar dia ingat apa yang dia salah. Makanya disuruh diulang, diulang. Kemudian fayaf'alu min ghairi ta'limin wa amrin wa laysa dzalika min babi taqrir 'ala al-khata'. Dan itu bukan membiarkan kesalahan terjadi, berarti Nabi membiarkan kesalahan yang ke-1 dan yang kedua, gitu kan? Bal min babi tahaqquqil khata'. Tapi Nabi ingin meyakinkan bahwasanya itu adalah salah. Wa fi min babi tawakkul khata' wa fi'luhu min an jahlin. Bahwasanya dan yang dia kerjakan itu dari kejahilan dia. Memang dia enggak tahu. La an ghaflatin wa nisyanin, bukan karena dia lupa. Wa minha istihbabu salam wa takraruhu. Mustahabnya salam kemudian mengulanginya. Ala qurbi minal mutalaqi ya ini. Kepada orang yang ditemui walaupun waktunya dekat. Loh gimana? Tadi kan dia sholat. Masuk ke masjid dia sholat. Udah sholat ketemu dengan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya ulangi lagi ya. Tadi belum sholat ente. Tapi sholat lagi, datang lagi. Kan di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Ngucapin salam lagi. Gitu. Wa wujubu raddi alaihi fi kulli maratin. Dan wajib untuk menjawab salam di setiap kalinya. Itu diucapkan salam. Wa minha anna sigata rad wa alaikumussalam au wa alaikasalam. Udah. Tapi bagaimana membalas salam? Waalaikumsalam atau wa alaikassalam. Kemudian halaman 506. Wa minha an yanbaghi annahu yanbaghi lil jahil an yas'ala ta'lima minal ulama. Bagi seorang yang jahil yang tidak mengetahui satu hukum, hendaklah dia meminta taklim, meminta pengajaran dari ulama. Bagaimana harusnya dia berbuat? Wal itrafu ba'dal ilmi wa an yuqirra bihi wa yaqsim alaihi. Taib, jadi minta kepada ulama. Datang kepada ulama seperti orang tadi. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairahu, fa'allimni. Jadi saya jarang sekali ya kalau nanya pakai WhatsApp atau nanya pakai SMS. Kalau dulu kita bahkan menganggap itu kurang adab gitu kalau nanya ke ustadz pakai SMS atau pakai WA. Kalau sekarang mah ya beradablah dulu lah, maksudnya Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mengganggu waktunya begini bla bla bla, baru pertanyaan. Ini mengirim WA langsung, Ustadz bagaimana kalau begini, Ustadz bagaimana kalau begitu, tanpa ada pemanasan langsung sikat begitu aja gitu kan. Taib. Udah gitu jawabannya panjang deh. Wah, kudu nulis cangkul, capek, pulsa kebuang lagi kan. Beneran sama pulsa deh. Aduh, senang. Lah itu mau orang lain maksudnya, orang lain. Taib. Wujub nadhari ila salatil jahil. Kang, lihat coba salatnya orang yang jahil. Taib. Wa amalihi fiha, dan bagaimana amalannya dalam salat. Wa ta'rifihi as-shawaba, kemudian menjelaskan mana yang benar. Wa ma jahilahu, tapi kan ada uslubnya. Ada uslubnya. Enggak bisa antum, wah, ini kata Ustadz nih, kita harus melihat nih sholat ya di masjid ya. Ningali ya. Mana ya tukang mie tek-tek ya. Sigana mah jahil ya. Tingali, bener kan? Coba orangnya salah. Mang, tadi mang. Tadi teh salah mang sholatnya. Nu bener teh kieu. Mang geus sila sholat seberapa tahun? 40 tahun. 40 tahun salah sholatna siga kitu. Wah, atuh. Seperti demikian mau menjadi muslih, gitu kan? Tidak punya adab dalam belajar, udah dipastikan orang seperti demikian dia tidak beradab dalam belajar. Tidak beradab dalam belajar. Ada fikih dakwahnya, Pak. Ada fikih dakwahnya. Apa Ustaz ya nanti di Arba'una Haditsan min Arba'ina Syaikhan fi Uslubi Dakwah. Baik. Wa anna dzalika laysa min babi tajassus. Itu bukan memata-matai, Pak. Wala dukhul fi malayani. Bukan masuk ke perkara yang enggak bermanfaat gimana? Antum melihat orang sholat demikian, rukunnya tidak benar, tidak tumaninah, tapi tidak sebagaimana diajak oleh Nabi SAW, terus antum dia biarkan begitu saja. Biarkan begitu saja. Nggak bisa seperti demikian. Ya, sifat sahabat itu amar ma'ruf wa nahi munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sifat sahabat seperti demikian. Ketika seorang Arab Badui datang ke masjid kemudian kencing di masjid, itu otomatis sifat sahabat nahi munkarnya bangkit. Sehingga ingin menghardik daripada Arab Badui tersebut. Tapi Nabi diamkan. Nabi kasih isyarat diam. Udah diam. Nges cari cing mana kabeh nges cing. Kan beres dulu kencingnya sampai beres. Taib. Kemudian
Wa minha nggak jadi. Tempo saya bersin kalau ke santri. Jadi kalau ada kejadian itu pasti minta musalsal gitu kan. Jadi kalau bersin, jepret gitu. Ustaz, musalsal bersin. Waduh, bentar. Dicari internetnya habis saya. Kenapa? Karena hadisnya kan harus dibacakan. Waduh, internetnya habis nih. Terus gimana? Ya nanti nunggu bersin lagi. Nunggu bersin lagi. Pas ada hadisnya, ini ketemu hadisnya nih. Tapi bersin-bersin gitu kan. Enggak bersin, bersin. Taib. Jadi, minha jawaz salatil fardhi munfaridan. Bolehnya salat fardu munfarid. Idza ata bi faraidiha. Idza ata bi faraidiha. Kalau dia melakukan rukun-rukunnya, wa syurut dan syarat-syaratnya. Aminha wujubul qiyami fi salati. Wajibnya berdiri dalam salat. Wa qabla dukhuli fiha ala al-qadiri. Biqaulihi idza qumta ila salati fakabbir wallahu alam. Qumta berdiri. Kalau kamu berdiri untuk salat, untuk melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Taib. Qabla dukhul fiha ala qadir. Sebelum masuk ke dalam salat bagi mereka yang mampu untuk berdiri. Sebelum masuk ke dalam salat. Jadi takbir itu sebelum masuk dalam salat dalam keadaan berdiri. Babul qiraati fi salat. Al hadits al awal an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Dari Ubadah bin Samit berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, halaman 509. Taib. Wa qawluhu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab dalilun ala wujubi qiraatiha fi sholati. Itu dalil akan kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat. Halaman 510. Taib. Wa qad yustadallu bil hadis man yara wujubi qiraatil Fatihah fi kulli raqatin binaan ala anna kulla raqatin tusamma salatan wa qad bayyana adamahu. Taib. Kemudian sudah dijelaskan ya. Sebetulnya tadi kan if'al bi sholatika kulliha. Kerjakanlah apa yang tadi dijelaskan oleh Nabi dalam setiap rakaatnya kamu salat. Jadi membaca Al-Fatihah diulang setiap rakaat dalam salat. Kemudian wa fi madzhab Syafi'i fi wujubi qiraatiha ala ma'mumi tafsilun. In kanat sirriyah wajibat bila khilafin wa in kanat jariyah wajibat aidan ala asahi al-qaulaini. Gimana kalau makmum? Wajib enggak baca Al-Fatihahnya? Taib. Dalam madzhab Syafi'i, in kanat sirriyah, kalau salatnya sir tidak dijaharkan, wajibat bila khilaf. Maka wajib tanpa adanya khilaf. Wajib tanpa adanya khilaf. Nah, sekarang gimana kalau jahar salatnya? Subuh, maghrib, isya gitu kan? Wajibat aidan ala asahil qaulaini. Wajib juga menurut pendapat yang paling sahih. Berarti ada khilaf. Ada mereka yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah dalam salat jahar. Jadi qiraatul imam sudah mencukupi bagi bacaan makmum. Tapi asahu yang paling sahih adalah wajib juga dalam salat jahriyah. Hadis yang kedua, al-hadits tsani. An Nabi Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atayn al-ulayaini min salati dhuhri bi ummil kitabi wa surataini wa yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi thaniyah wa kana yutawwilu fil ula min salati subhi wa yuqassiru fi thaniyah wa fi rak'atayn al-ukhrayaini bi ummil kitabi. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi SAW membaca salat zuhur. Dalam salat zuhur, taib di 2 rakaat yang pertama taib membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. 2 rakaat yang pertama membaca setiap rakaatnya. 2 rakaat yang pertama setiap rakaatnya Nabi membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan membaca 2 surat. Rakaat yang pertama 1 surat, rakaat yang kedua 1 surat. Yutawilu fil ula. Nabi memanjangkan bacaan suratnya di rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan di rakaat yang kedua suratnya. Wa yuqassiru fi tsaniyah. Taib. Wa kana yutawwilu fil ula min salati subhi. Nah, taib. Sekarang kalau salat subuh 2 rakaat, tadi kan salatnya 4 rakaat. Salat zuhur. Nah, kalau salat subuh gimana? Yutawwilu fil ula, Nabi panjangkan bacaannya di rakaat yang pertama, min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Dan Nabi memendekkan lebih pendek dibandingkan rakaat yang pertama pada rakaat kedua salat subuh.
Nah, kalau lebih dari 2 rakaat, bagaimana? Rakaat yang ketiga dalam sholat maghrib, rakaat yang keempat dalam sholat zuhur, asar, dan isya. Bagaimana? Taib wa fi raka'atainil ukhrayaini bi ummil kitab. Nah, kalau sholatnya lebih daripada 2 rakaat, maka sisa rakaatnya adalah membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat. 511 wa fil hadits masail. Dalam hadis ini masail. Nah, jadi kita belajar ini, kita jadi tahu kitab yang kita pelajari Safinah kah, Fathul Qorib kah, kemudian Matan Abi Syuja kah, itu bukan karangan Imam Syafi'i, Pak. Sebagaimana perkataan orang jahil. Nah, Syekh, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Quran Sunnah. Kata guru saya, ari maneh ka mana wae karek ayeuna nyadarna. Kamu kemana aja selama ini? Kok baru sekarang antum sadar? Kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Aing mah tiba lagi geus Quran jeung Sunnah kan. Kasarnya gitu kan. Imam Syafi'i. Aing mah tiba lagi geus Quran jeung Sunnah. Kata guru saya gitu kan. Saya hanya menyampaikan. Kita mah dari dulu juga udah Quran dan Sunnah. Coba antum lihat dari hadis yang pertama. Syafi'i, Jumhur Syafi'i sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Gitu. Dari dulu kita Quran dan Sunnah. Bedanya apa? Dalam kitab fikih langsung pengamalannya. Nggak usah bicara ilal hadisnya. Langsung rukun apa aja. Dah kerjakan. Yang intinya kan mengerjakan bukan mengetahui. Yang intinya mengerjakan. Untuk mengetahui ini sahih, ini hasan, ini doif, ini mu'allal, ini syad, ini munkar, dan lain sebagainya. Itu mah tugas ulama kibar aja. Kita mah orang ecek-ecek mah pengen instan. Dah. Mie juga kan instan. Coba kalau buat sendiri. Kan lebih cakep, lebih enak sebetulnya kalau buat sendiri. Nah, makanya harus punya kritis. Kan lebih cakep, lebih enak kalau kita tahu hadisnya. Oh, nyanya setiap rakaatnya wajib baca Al-Fatihah. Iya hadisnya kan cakep. Kalau kita tahu hadisnya, tahu dalilnya gitu. Baik. Wa fi hadis masail 511. Anna kana taqtadi dawam fil fi'li wa taqaddam. Anna kana. Kalau ada kana Rasulullah SAW itu memberikan faedah dawam fil fi'li. Berarti Nabi senantiasa mengerjakan demikian. Baik. Wujubu qiraatil Fatihah fi kulli rakaatin. Wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Aminha syar'iyyatu surati fi rakaatain al-ulayaini. Disyariatkannya membaca surat di 2 rakaat yang pertama. Min adz-dzuhri wal asri, salat zuhur dan asar. Wa fi hukmihima al-isya, juga salat isya. Wa kadzalika fi subhi, demikian juga salat subuh. Amina anna surata la tusyra fil ukhraini. Membaca surat selain Al-Fatihah tidak disyariatkan di rakaat yang terakhir daripada 2 rakaat terakhir daripada salat zuhur dan asar dan salat isya, dan rakaat yang ketiga salat maghrib. Kemudian qala Syafi'i rahimahullah walau adrakal masbuq. Nih kata Imam Syafi'i, lau adrakal masbuqu. Lau adrakal masbuqu al ukhrayain. Taib ata bi surati fil baqiyataini li alla takhlu salatuhu min suratin. Kalau masbuq masuk mendapatkan 2 rakaat yang paling akhir. Salat zuhur dan salat asar. Ini menurut dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ada seorang masbuk mendapatkan misal udah salat isya rakaat yang ketiga dan yang keempat, baik ukhrayaini, berarti tidak membaca surat, langsung ruku, nggak ada waktu untuk baca surat kan, langsung ruku, set, gitu kan. Nah, berarti kan dia ketika imam salam, dia kan menyempurnakan sholatnya 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi, posisi dia adalah rakaat ketiga dan keempat, betul nggak? Rakaat ketiga dan rakaat keempat, gitu. Nah, makanya posisinya adalah rakaat rukun, maksudnya. Jadi ketika imam rakaat ketiga, apa yang dia kerjakan? Itu rakaat pertama. Ketika imam rakaat keempat, sholat isyanya, apa yang masbuk kerjakan? Itu rakaat kedua. Ketika imam salam, maka dia menyempurnakan rakaat ketiga dan keempat rukun berturutan. Sehingga kalau dia masbuknya ketika sholat subuh, dia mendapatkan imam rakaat kedua. Rakaat kedua nih, rakaat kedua. Ya, rakaat kedua. Dia dapatkan imam baca Al-Fatihah, ruku, kunut, kemudian sujud, salam. Setelah tasyahud, salam. Dia kan menyempurnakan, berdiri lagi. Rakaat yang kedua. Kunut atau tidak? Kan tadi udah kunut. Tapi sekarang enggak. Posisi Anda itu rakaat kedua. Bukan rakaat pertama.
Oh, berarti saya kan ketinggalan rakaat yang pertama, berarti rakaat yang kedua itu posisinya rakaat yang pertama. Enggak, tertib berurutan. Berarti rakaat Anda adalah rakaat kedua urutannya. Rakaat tadi imam rakaat kedua itu rakaat pertama Anda. Kenapa Anda kunut? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Karena imam itu dibuat untuk diikuti. Makanya Anda kunut mengikuti imam padahal Anda rakaat pertama. Baik, berarti ketika saya berdiri lagi berarti rakaat kedua. Ya rakaat kedua. Berarti saya kunut lagi. Berarti Anda kunut lagi. Karena kunut disyariatkannya pada rakaat terakhir salat subuh gitu. Nah, sekarang yang tadi dia datang rakaat ketiga, rakaat keempat. Rakaat ketiga, rakaat keempat, kan tadi Nabi membaca umul kitab saja, tidak membaca surat, betul kan? Nah, kata Imam Syafi'i, kalau masbuk seperti tadi, gitu kan, rakaat ketiga, rakaat keempatnya baca suratnya. Kenapa? Agar tidak ada sholat dia yang kekurangan bacaan surat selain Al-Fatihah. Ya, rakaat ketiga, rakaat keempat baca surat ente, kan ente Al-Fatihah hungkul. Nah, sekarang rakaat ketiga dan rakaat keempat, syariatnya kan memang tidak membaca surat yang lain. Berarti kan rakaat 1, 2, 3, 4-nya tidak membaca surat. Nah, maka kata Imam Syafi'i, tetap di rakaat ketiga, rakaat keempat baca surat. Agar apa? Sholatnya itu tidak kurang dari bacaan surat selain Fatihah. Baik. Wa minha anna suratan kamilatan afdalu min qadriha min ghairiha. Membaca surat secara sempurna itu lebih afdal. Lebih afdal. Lirtibatil qiraati ba'diha bi ba'din. Baik. Itu bahasanya nanti. Nantilah, masih jauh ya. Coba yang tanya itu bagian materi. Jangan keluar dari materi. Nanti kaditu kadia. Ketika cemplung repot. Baik. Kenapa dia bacanya satu surat sempurna itu lebih afdal? Karena ada hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Fi ibtidaiha ketika mulai, wa intihaiha sampai akhir. Bi khilafi qadriha min tawilatin fa innahu qad yakhfa al-irtibatu ala aktsarin nas. Misal, Nabi biasa baca naon ya? Nabi biasa baca, ini mah afdolnya, bukan berarti salah, enggak. Ini mah afdolnya. Misal, Nabi baca naon dia? Baca salat maghrib, watini wa zaitun, watini wa zaitun. Berapa ayat? Misal sekian ayat. Baca Al-Baqarah we, tapi 5 ayat. Biar sama dengan apa yang Nabi baca, gitu kan? Ya, Nabi baca berapa ayat? Qisarul Mufassal 5 ayat. Berarti saya juga mau baca 5 ayat tapi dari surat Al-Baqarah aja. Qadruha, kadar yang sama, gitu kan? Dibaca. Nah, kadang-kadang hubungan ayatnya itu terputus ketika antum baca 5 ayat. Padahal ceritanya dan hukumnya itu sampai 10 ayat. Antum potong tengah-tengah. Sehingga hukumnya tidak sempurna. Kisahnya tidak sempurna. Irtibatnya tidak ada hubungannya. Itu yang biasa dilakukan oleh sebagian orang. Nah, makanya perlu bagi kita untuk belajar tafsir. Nah, insya Allah nanti kita akan buat daurah. Semoga Allah lancarkan ya. Gratis. Wah, gratis. Daurah bulan Ramadan. Insya Allah kalau Allah lancarkan. Daurah bulan Ramadan. 4 pelajaran. Babus Siam dari Fathul Mu'in. Kemudian Akidah Tahawiyah. Kemudian kalau nggak salah Waraqat. Nah, kemudian tafsir Qisar Mufassal. Tafsirnya hanya yang sering kita baca juz amma, setengah daripada juz amma. Jadi sehingga kita baca, kita sudah tadabbur ayatnya. Taib. Kemudian sampai mana tadi? Au katsirin minhum fayyabtadi'u wa yakifu ala ghairi murtabitin. Dia mulai nggak nyambung. Misal kalau cerita Ashabul Kahfi tiba-tiba Nabi Khidir bunuh anak tersebut. Sudah bunuh anak tersebut, sudah selesai. Nggak diceritakan kenapa Nabi Khidir bunuh anak tersebut. Misal, mulainya nggak tahu, ojol-ojol kieu cenah. Ieu kumaha caritana? Kok tiba-tiba begini? Ketika diputuskan, terus-terusan kumaha? Tapi kelanjutannya bagaimana? Gitu kan? Seperti demikian. Taib wa huwa mahdhurun. Kalau demikian mahdzur. Itu terlarang. Li ikhlali binazmil Quran. Kenapa? Karena nanti nazam Qurannya jadi hilang. Wa minha tatwilu surati fi raqatil ula ala tsaniyah. Rakaat yang pertama, bacaan suratnya harus lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Taib. Kemudian halaman 513. Wa minha jawazu idhafati tasmiyati sholati ila waqtiha. Boleh mengidhafakan nama daripada salat kepada waktu. Taib.
labas. Kemudian summa enggak usah. Hadis yang ketiga. Nah, an Jubair bin Mut'imin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Nabi Jubair bin Mut'im berkata bahwasanya dia mendengar Nabi SAW membaca dalam salat maghrib surat At-Tur. 6. Wa amma qira'atuhu halaman 514. Wa amma qira'atuhu fiha bit-tur famanahu fi rak'ataini ulayaini allati yajharu fihima bil qira'ati. Berarti Nabi membaca dalam 2 rakaat tapi sempurna. Jadi awal sampai akhir Nabi baca dalam 2 rakaat. La fi tsaniyat salisati minha, bukan di rakaat yang ketiga. Ya kan tadi kan hadisnya kan Nabi membaca di salat maghrib. Salat maghrib berapa rakaat? Kan 3 rakaat. Nah, Nabi baca surat At-Tur di salat maghrib berarti 3 rakaat. Nabi baca surat enggak 2 rakaat. Karena hadis yang tadi mengatakan di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat itu membaca Al-Fatihah saja. Karena waladhi saqara alail amalu indal fuqaha taksiru salati fiha. Nih, amal yang terus berjalan, berkelanjutan menurut alim ulama, yaitu ahli-ahli fikih, taksirus sholah fiha, memendekkan sholat dalam, memendekkan bacaan dalam sholat maghrib. Wa hadzal hadis yukhalifuhu. Dan hadis ini menyelisihi tadi. Fa inatur min awsati suwaril qiraati fi sholati. Nah, surat At-Tur ini kan pertengahan, enggak terlalu pendek, enggak terlalu panjang. Pemithluha masyru'un fil asri wal isya la fil maghrib wa kadzalika ma tsabata fi qiraati sallallahu fil maghribi bil a'raf. Selain At-Tur tadi, Nabi juga pernah membaca di salat maghrib surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Fa imma an yuhmala al-haditsani ala rujhani qiraatihi ma fil maghrib fayaqtadiyani al-istihbab. Taib. Kalau seandainya diarahkan ya 2 hadis tadi, taib, kepada rojihnya membaca At-Tur dan Al-A'raf, taib, dalam salat maghrib, maka jadinya mustahab. Au ala jawazihima. Ini rojih berarti harus membaca itu, maka mustahab. Tapi kalau jawaz, hukumnya jawaz. Hukumnya jawaz. Boleh membaca Al-A'raf, boleh membaca At-Tur. Wal afdalu mastaqara alaihil amalu min taksilil qiraati. Yang paling afdal, yang telah kita pelajari sebelumnya. Nabi SAW berkata kepada Muadz, ya Muadz, di belakang ente ada orang tua, di belakang ente ada orang sakit, di belakang ente ada orang yang memiliki hajat yang ingin ditunaikan. Mereka sholat ke masjid, ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah. Maka ringkaskanlah sholat, dan itu yang berlangsung. Nah, tapi Nabi pernah membaca, pernah kan judulnya. Taib sami itu pernah membaca surat At-Tur dan pernah membaca surat Al-A'raf. Berarti apa? Hukumnya boleh. Tapi yang berjalan terus setiap hari Nabi salat adalah takhfif gitu. Taib likaunihima ghairu mutaqarririn qira'atuha. Kenapa? Karena pembacaan surat tadi At-Tur dan Al-A'raf itu tidak berketerusan Nabi membacanya. Fayadullani ala jawaz. Maka menunjukkan kepada jawaz. La ala rujhanihima. Bukan kerojihan membaca surat At-Tur atau keharusan membaca surat At-Tur dan surat Al-A'raf. Wa farraqa baina kauni syai' mustahaban wa baina kauni makruhan. Kaifa wa qira'atu salasa fil maghribi bi turi mutaqaddam. Enggak usah. Kemudian 515 wa masahatil muwadzabatu alaihi fa huwa fi darajati rujan. Apa yang Nabi kerjakan terus-menerus maka masuk ke dalam derajat yang rajih fil istihbab. Rajih fil istihbab. Berarti mustahab, hukumnya sunnah. La anna ghairahum mimma qara'u sallallahu makruhun. Bukan berarti apa yang Nabi tidak baca di waktu itu maka menjadi makruh. Bukan berarti demikian. Jadi hukumnya gimana? Hukumnya jaiz. Ya antum kalau mau melaksanakan itu bisa. Ya antum jadi imam masjid sekali-kali, 5 tahun sekali misalkan. Tapi izin dulu. Jangan jol-jol masuk ke masjid jadi imam. Udah bismillahirrahmanirrahim. Udah itu langsung membaca surat Al-A'raf gitu. Wih, Al-A'raf panjang pisan gitu. Bisa-bisa makmumnya mufaroqah semua. Antum salam udah hilang semua makmum antum. Gitu kan? Makmumnya kan fakih semua, murid-murid antum. Gitu kan? Nah, iya kepanjangannya mufaroqah lah sorangan. Nah, udah. Nah, kalau mau seperti di Arab Saudi. Kalau mau
Jadi kapan antum mau membaca itu umumkan di masjid. Bapak, insya Allah besok sholat maghrib saya mau baca surat Al-A'raf. Bagi bapak-bapak yang ada kepentingan atau keperluan tidak bisa duduk panjang atau sholat panjang bersama kami, silakan untuk sholat di masjid lain terlebih dahulu buat besok maghrib saja. Karena kami di masjid akan membaca surat Al-A'raf. Nah sudah dikasih tahu. Berarti yang sholat di masjid maka dia yang siap untuk sholat panjang-panjang. 6. Kemudian hadis yang keempat. Anil Bara bin Azib bin radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa shalla isya al akhirata fa qara fi rak'ataini bitin wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bara bin Azib berkata, Nabi SAW dalam satu safar, Nabi salat isya. Kemudian membaca dalam salah satu 2 rakaat. Ya kan baca surat itu kan dalam 2 rakaat pertama. Baik, dalam salah satunya membaca Watini wa zaitun. Baik. Dalam salah satunya. Dalam rakaat yang keduanya nggak dijelaskan. Maka saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih indah suaranya daripada Nabi SAW. Atau lebih indah bacaannya daripada Nabi SAW. Halaman 516. Wafil hadisi masail. Dalam hadisi masail. Takhfiful qiraati fi sholati safari. Itu meringankan bacaan ketika sholat safar. Minha tahsinu sauti bil qiraati. Memperbagus bacaan dalam sholat. Lianau idza hassana fi safari ma madinati tabi wal masyaqqati fa fi ghairi aula. Tapi kalau seandainya dalam safar yang mana dia capek, tapi dia letih tapi masih membaguskan suaranya. Nah, bagaimana kalau sholat yang dikerjakannya tidak dalam keadaan letih, di makomi, di hador gitu. Maka diperbagusnya imam tuh yang bagus bacaannya tuh. Enggak semua ustadz kudu jadi imam. Wah iya Ustadz Agus Salim nih, wah hadisnya yang hafal 100.000 udah jadiin imam aja, misal gitu kan. Kalau suaranya bagus, Masya Allah, nur ala nur. Tapi kalau enggak ya udah jadi imam, dia tahu bagaimana fikihnya salat, ya udah dia kemudian bacanya bagus, maka dia jadikan imam. Kenapa? Karena makmum pun akan merasa betah ketika salat. Kemudian jawazu qaul isya il akhirah mudhafan warad ala syabi fi inkari dzalika. Boleh mengatakan isya al akhirah. Kemudian naqlu af'ali sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahwalihi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ummatihi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ada nama Nabi yang disebut maka kita bersalawat kepada Nabi. Walaupun itu domir, walaupun itu domir. Ya, kalau kita ngaji di Syekh Yahya Gautsani di rumahnya, ada domir apapun, marji kepada Nabi, salawat, sallallahu alaihi wasallam. Jadi, salawatnya ahli hadis itu yang baca hadis. Ya, salawatnya ahli zikir ya dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, ahli hadis itu banyak salawatnya dengan baca hadis. Banyak kalau Ya'qub bin Sufyan, kenapa ketika meninggal dunia kemudian berjumpa dengan seseorang, kawannya. Mafa'alallahu bika, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah berikan kepada Anda, apa yang Allah perbuat kepada Anda, maka Allah ampuni saya. Kenapa? Bikathrati sholati ala Nabi SAW. Karena banyaknya salawat saya kepada Nabi SAW. Ya'qub bin Sufyan punya majelis besar. Nah, kemudian Allah perintahkan saya untuk buat majelis hadis sebagaimana saya buat di dunia, dibuat di langit ke-7. Dan malaikat Jibril menjadi mustamlinya saya. Baik. Lil ilmi wal amali, untuk tambahan ilmu dan untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Baik. Ada akhiruhu, wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Besok kuisnya ya insyaallah. Jadi ada kuis 2 minggu berarti ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.